Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Kulis Cahaya. Umpama langit ditutupi awan. Setelah pertarungan Bobo Boy Ice dan Blaze yang mengacaukan rencana perdamaian mereka di puncak bakar beku pada episode ketiga kemarin, 1 minggu kemudian Monster memberikan episode keempat dari seri Bobo Boy Galaksi Baraju. Nah, seperti apa episodenya dan apakah di episode kelima mendatang adalah kedatangan Pak Pato bersama robot Panglima Perapi dan Mas Mawais? Baiklah, sebelum kita membahas, mari kita intro dulu. Pada episode keempat ini tak terlalu banyak momen epik dan saya rasa karena MC-nya kali ini adalah Bobo Boy Sopan. Karena dibalik teman-teman dan Bobo Boy sendiri telah kehabisan tenaga dan tidak mampu. Pada awal video kita diperlihatkan di balik Feng yang sebelum datang ke puncak bakar beku. Nah, ternyata benar bahwa pertarungan Bobo Boy Ice dan Blaze terhenti karena adanya dua batu yang mendarat bersama Feng. Namun bukan karena secara langsung tetapi dengan sedikit jedaan. Bobo Boy yang hampir adu kodam terhentikan karena Rok Taroka dan Tok Taroka mendarat tepat di tengah-tengah arena, membuat kubah pelindung Duel of Honor pecah dan tanpa pelindung. Hampir masuk ke tahap ketiga karena telah diperlihatkan jurusan baru yang digunakan jauh lebih dahsyat, terutama si Blaze yang berhasil membuat lantai luaran arena mengeluarkan lava. Nah, hampir ada jurus mereka dihentikan oleh kedua alien batu yang memeluk Bobo Boy dari belakang. Feng secara gerak cepat langsung menampar dan untuk kesadaran. Nah, lagi-lagi teori saya hampir benar nih. Cuma berbeda sedikit saja. Teori saya bahwa Rok Taroka dan Tok Taroka akan mendarat tepat di atas kedua Bobo Boy yang awalnya. Dan Feng menghentikan Bobo Boy dengan menyadarkan menggunakan kuasa bayangnya. Di versi asli memperlihatkan bahwa Feng menggunakan kedua tangan bayangnya untuk menampar Bobo Boy dengan tujuan menyadarkan dari ketidakstabilannya dalam memasuki kuasa tahap ketiga. Ya, jadi gagal. Ya, banyak fans Bobo Boy yang tidak terima bahwa kemunculan Feng sebagai pengganggu Bobo Boy Unlock Level 3 Elemental Powers. Nah, kemunculan Bobo Boy Sopan yang mendapatkan inspirasi dari resep Kuali. Digambarkan bahwa Bobo Boy Sopan merupakan fusion yang tidak memerlukan banyak tenaga. Sedikit video pembelajaran yang Kuali berikan kepada rekan-rekannya. Wah, suka dengan perubahan yang Monster lakukan ini, jadi kayak ada semua itu loh di episode ini. Kekocakan di episode ini adalah pada kedua ketua suku yang berubah pikiran. Gimana ya, awalnya ngelarang Bobo Boy, tiba-tiba ngedukung gitu loh karena membawa aura Perapi dan Mawais. Berdirinya Bobo Boy Sopan di tengah-tengah karena keluar disebabkan oleh pertarungan kedua suku di arena. Untungnya ada Kuali yang memberikan Bobo Boy resep kuasa fusion yang sangat terbaik. Udah kayak masak aja ya. Momen perdamaian diiringi dengan sejuk hangat lembut angin sopan yang Bobo Boy berikan membuat kedua suku meredahkan amarah mereka. Gaya Bobo Boy Sopan yang membangun meja, kursi dari batu yang sangat efisien dan realistik. Sangat berbeda dengan komik Monster Gak Bohong. Nah, bukti yang Feng berikan membuat kedua suku terkejut akan pernyataan Feng yang mengatakan kalau Panglima Perapi dan Mas Mawais adalah sahabat. Tak hanya si Gardunianari yang speechless tapi juga fun. Pernyataan Tok Taroka sangat jauh sekali dengan versi Pak Togan. Ini kayak Monster maksud bahwa cerita Baraju 100% tidak sama dengan versi komik. Tapi aku bingung sih, kenapa tuh? Sebelumnya Tok Taroka bercerita bahwa mereka bertarung di puncak bakar beku karena ingin membuktikan siapa yang lebih layak meneraju di planet Baraju. Namun dihalang oleh kedatangan Rok Taka yang mengganggu. Tapi pada flashback kedua, Panglima Perapi dan Mas Mawais bertarung untuk mendapatkan kuasa tahap ketiga. Tapi pada flashback kedua, Panglima Perapi dan Mas Mawais bertarung untuk mendapatkan kuasa tahap ketiga atau tingkat 3. Apakah flashback tersebut sebelum pertarungan mereka bersama Rataka atau sudah? Ya, tak mungkin sih karena mereka telah tewas. Jadi gimana ya? Gak ngerti saya.
Momen keepikan di episode keempat tidak lain dan tidak bukan adalah aksi Boboiboy Sopan dalam membelah robot-robot Pak Pato yang datang di puncak bakar buku. Boboiboy Sopan yang mengeluarkan jurus awal dan pamungkas membuat saya membuka mulut karena jelas sekali sangat terbaik. Keris Sopan yang berubah jadi keris cahaya seolah-olah meminta energi pada alam, yakni cahaya dari langit kepada pedangnya. Udah kayak sedotan gama aja nih Boboiboy Sopan. Wah, kira-kira bagaimana kelanjutannya di episode kelima mendatang? Karena kalau menyamakan nama versi patokan yaitu komik bahwa kemunculan Sopan adalah akhir dari isu Baraju, isu keempat di episode keempat dalam animasi. Nah, 2 episode tambahan yang menjadi misteri. Apa cerita taman yang monster lakukan? Di akhir pula kita diperlihatkan kelanjutan Pak Bazola dan Ochobot yang berada di markas bawah tanah milik Pak Pato. Namun tak ada tanda-tanda kemunculan Pak Pato pada episode keempat ini. Mungkin di episode kelima mendatang. Teori fun bahwa episode kelima nanti adalah kemunculan kedua kalinya Pak Pato yang akan dimunculkan di menit pertengahan, dan kemunculan robot Panglima Pyrapi dan Mas Mawais. Berlanjut ke episode ke-6 mendatang, yang masih menjadi sebuah pertanyaan juga. Prediksi saya mungkin Boboiboy akan berpecah dua lagi ke Elemental Ice dan Blaze guna untuk menghadapi dua robot elemental dengan kuasa energi yang sama, dan besar kemungkinan akan mendapatkan kuasa tahap 3 Nova dan Blizzard karena sudah ada buktinya yang banyak sekali. Karena pada episode kelima mendatang Boboiboy telah berganti skin, bukan lagi skin Sopan tapi tanpa skin. Mana serangan ketujuh kau? Kau nak sangat kan? Biar mereka tamatkan demi salju! Untuk para! Infusion apa tu? Salam perkenalan semua. Boboiboy Sopan. Cahaya. Halo semuanya, Min again, Yans on the Fun Animation Channel. Baiklah, pada Boboiboy Sopan debut disertai dengan adegan perdamaian. Nah, pada akhir episode juga kita diberikan lanjutan dari Pak Bazola dan Ochobot yang masih berada di dalam markas bawah tanah milik kakek mini ini. Tapi belum ada tanda-tanda kemunculan beliau pada 3 episode yang telah berlalu sudah. Apakah kemunculan beliau yang kedua kalinya akan ditempatkan pada episode kelima? Dan apakah Pak Bazola dalang dibalik serangan misterius yang muncul di ketinggian melebihi awan di MWS kebenaran? Baiklah, sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dulu. Pada episode pertama, di saat kapal angkasa MWS kebenaran berhasil melarikan diri dari medan peperangan, secara tiba-tiba datanglah serangan dari arah depan mereka yang nampak aneh. Serangan biasa namun mematikan. Banyak yang berteori bahwa serangan itu bersangkut paut dengan robot penguasa asal elemental Panglima Pyrapi dan Mas Mawais milik Pak Pato. Karena seperti yang kita ketahui, serangan antara puak masing-masing hanyalah bongkahan batu besar, api, dan es. Bukan serangan seperti unsur magic dan energi, seperti yang terjadi pada kapal MWS kebenaran di ketinggian yang sulit dijangkau oleh senjata puak bara dan salju. Mengingat lagi ke episode ketiga bahwa puak bara dan salju order senjata terbaru yang berkarakteristik seperti pistol atau tembakan. Dan gue yakin bahwa senjata dari kedua puak tersebut dibeli dari Pak Pato. Terlihat di episode ketiga juga di saat Pak Bazola tak sengaja masuk ke dalam ruang bawah tanah, mereka secara langsung bertemu dengan markas perancangan senjata, robot, dan lain-lainnya milik Pak Pato. Nah, bisa kita lihat bahwa power dari senjata tersebut berelemen api dan es, sesuai dengan suhu di suku masing-masing, dan memiliki unsur kuasa yang membakar dan membeku berujung kehancuran, seperti latihan yang dilakukan oleh puak bara pada patung tembak. Nah, apakah Pak Bazola yang menembak pesawat MWS kebenaran menggunakan senjata tersebut, atau teori yang beredar bahwa semua ini ulah robot Panglima Pyrapi dan Mas Mawais benar? Menurut saya sendiri bahwa semua ini adalah ulah robot Panglima Pyrapi dan Mas Mawais. Walaupun belum ada tanda kemunculan Pak Pato dan keyboard, namun prediksi saya bahwa semua ini ulah Pak Pato dan robot pamungkasnya. Beralih ke pembahasan mengenai keyboard yang masih tidak diketahui disimpan di mana oleh Pak Pato. Yang pastinya kalau feel lain pada seri kali ini adalah kakek mini ini. Berwajah imut tapi mematikan.
Mungkin pada episode kelima nanti kita akan diberikan adegan penyelamatan rekan-rekan Boboiboy serta ketua suku yang tidur karena Karipap salah kejadian. Pada poster jadwal penayangan setiap Sabtu juga kita diperlihatkan potongan klip Panglima Perapi dan Mas Mawais yang sepertinya ingin debat lagi. Dan kemunculan Papa Zolo dan Ochobot juga yang akan tiba di puncak Bekar Buku pada episode kelima mendatang. Nah, namun bagaimana mereka bisa sampai? Akhir episode keempat kita ditutup dengan adegan Ochobot membuka peti yang berisikan senjata dengan kekuatan sel puasa. Nah, tamatnya Robert tak patuh, apakah ia akan menciptakan robot kerupuk lagi atau langsung mengeluarkan robot penguasa asal elemental yang masih menjadi tanda tanya apakah akan muncul atau tidak. Karena Monster mengatakan kalau cerita Baraju tidak sama 100% dengan versi keempat isu dari komik Boboiboy Galaksi musim kedua Arba Raju. Kita tunggu saja episode kelima yang akan datang pada 15 November Sabtu depan. Tonton di YouTube Monster pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 10 pagi pukul Malaysia. Hantu apa macam tu? Damn.